soal-soalnya. Soal pertama, acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran disebut. Kita bahas dulu definisi dari masing-masing opsi jawaban. Yang pertama, yaitu di situ ada program tahunan atau sering kita singkat dengan PROTA. PROTA adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Kemudian program semester atau PROSEM atau PROMES ya, adalah bentuk penjabaran dari PROTA yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. Kemudian KALDIK atau Kalender Pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran. Jawabannya yang tepat itu adalah C. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dan dikdasmen, menyatakan bahwa silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Jadi jawabannya adalah C. Soal kedua, salah satu rambu-rambu dalam menyusun soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah keberfungsian stimulus. Berikut adalah kriteria stimulus yang baik kecuali, di situ garis bawahi yaitu kriteria stimulus yang baik dan kecuali. Dalam menyusun soal HOTS ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan mengenai tentang keberfungsian stimulus. Stimulus yang baik adalah sebagai berikut, yaitu substansi dan menarik untuk dibaca, menarik perhatian bagi peserta didik, ditulis dan dirancang dengan baik, cukup menantang, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, secara faktual benar, mengantarkan pada pertanyaan dan cerita utuh dan serba cukup. Dari sini sudah bisa kita jawab dari soal berikut. Di situ ada jawaban yang tepat yaitu parsial dalam sajian. Ini bertentangan dengan cerita utuh dan serba cukup. Soal ketiga, RPP adalah menekankan pada keterkaitan dan keterpaduan antar komponennya dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut adalah di sini di garis bawahi yaitu keterpaduan antar komponen dalam satu keutuhan pengalaman belajar dan yang tidak sesuai. Dari opsi jawaban, kita sudah bisa menemukan bahwa jawaban yang tepat yaitu yang B. Kenapa yang B? Karena di sini kan opsi jawabannya muatan semua komponen RPP menekankan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan komponen RPP itu tersendiri terdiri dari identitas sekolah, kemudian ada indikator, ada tujuan pembelajaran, media, sampai penilaian. Kita ketahui bahwa seperti identitas itu tidak memerlukan penggunaan teknologi dan informasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu digunakan hanya dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun penilaian. Ya. Soal selanjutnya, urutan langkah yang tepat dalam menyusun RPP adalah dalam menyusun RPP, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkaji silabus atau kita bisa mengembangkan. Kalau di K13 pemerintah sudah menyediakan silabus, tinggal Bapak Ibu guru mengembangkan silabus yang diberikan oleh pemerintah, kemudian merumuskan IPK pada KI 3 dan KI 4, memilih materi. Jadi dari KI 3 dan KI 4 kita perhatikan materi mana yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan, kemudian menjabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi di sini kegiatan pembelajaran meliputi kita memakai model pembelajaran apa, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik itu apa. Langkah selanjutnya yaitu menentukan alokasi waktu berdasarkan
kegiatan pembelajaran, kita perlu mengalokasikan waktu agar kita bisa mencapai pembelajaran yang sudah kita tetapkan pada prota atau promes sebelumnya. Kemudian mengembangkan penilaian, yang terakhir yaitu menentukan strategi pembelajaran dan media pembelajaran dan sumber pembelajaran. Jadi di sini strateginya dipilih itu apa? Ya, itu saja. Jadi, belum selesai. Jawabannya sesuai mana? Jawabannya sesuai adalah yang A. Karena di sini sudah ada urutan-urutannya. Tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan disebut. Sebelum kita mengetahui jawaban, kita definisikan dari masing-masing opsi jawaban. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi di sini kompetensi inti di breakdown menjadi beberapa kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran yaitu perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Indikator adalah perilaku, pengetahuan, sikap, keterampilan yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan, meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Jadi dari sini kita ketahui bahwa dari kompetensi inti kita breakdown menuju kompetensi dasar, kemudian kompetensi dasar di breakdown menjadi indikator kompetensi. Dari indikator yang kita ketahui, kita bisa membuat tujuan pembelajaran. Dari soal ini, kata kuncinya yaitu tingkat minimal pencapaian kompetensi. Jadi jawaban yang sesuai jelas yang D, ketuntasan belajar. Soal nomor 2, salah satu bentuk penilaian skala sikap adalah pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi meliputi penilaian diri dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian rating scale yang disebut rubrik. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Jadi dalam penilaian skala sikap ini bisa dilakukan oleh guru selama pembelajaran, kemudian bisa dilakukan oleh dirinya sendiri yang kita sebut dengan penilaian diri, kemudian penilaian teman sejawat. Dari soal kita ketahui bahwa penilaian skala sikap, salah satu bentuk penilaian skala sikap adalah observasi, yaitu yang A. Soal nomor 3. Suatu bentuk penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Kita definisikan masing-masing opsi jawaban. Penilaian formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada proses pembelajaran, contohnya ulangan harian. Penilaian autentik adalah istilah ini diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan penyelesaian masalah. Artinya penilaian autentik itu
penilaian asli atau langsung yang dapat kita lihat. Penilaian reflektif, bentuk metakognisi menggunakan pendekatan formatif yang menempatkan siswa itu di pusat penilaian praktek. Kemudian penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran satu atau beberapa kompetensi dasar. Contohnya yaitu UKK, ujian kenaikan kelas. Jadi dari sini kita ketahui bahwa jawaban yang benar adalah yang C, yaitu penilaian portofolio, karena yang belum kita bahas itu berarti itu jawabannya. Ya, penilaian portofolio itu sendiri kalau secara definisi suatu bentuk penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Kata kuncinya yaitu kumpulan seluruh karya peserta didik. Dalam mengembangkan kurikulum, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan agar kurikulum nantinya dapat diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi siswa, serta dinamika masyarakat adalah merupakan prinsip. Kita bahas satu persatu. Prinsip relevansi itu secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Kemudian prinsip kontinuitas, pengalaman yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas antar jenjang pendidikan. Kemudian efisiensi, mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Kemudian efektivitas, mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang membazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari sini kita tahu bahwa jawaban yang benar yaitu yang B, yaitu fleksibilitas. Dari katanya aja fleksibilitas ya. Di situ kata kuncinya itu ada, diterapkan secara lentur. Itu jawaban yang B. Soal selanjutnya, tingkat kemampuan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas disebut kompetensi dasar. Ini merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai pada masing-masing satuan pendidikan. Kemudian standar kompetensi lulusan, kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian indikator pencapaian atau disingkat IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian di sini berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 bahwa kompetensi inti itu tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seseorang. Jadi jawaban yang benar yaitu kompetensi inti. Tujuan pencapaian kompetensi yaitu tujuan yang harus dicapai ya, berdasarkan indikator. Oke, soal ketiga. Berikut merupakan fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK kecuali. Jadi fungsi IPK itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pedoman dalam mengembangkan materi, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi kalau dijawab kecuali jadi yang D, pedoman dalam mengembangkan media pembelajaran. Soal pertama, kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari berada pada bagian salah satu kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses Dikdasmen meliputi yang pertama yaitu menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, yaitu menyiapkan fokus mereka supaya mereka bisa siap menerima apa yang
pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang siswa. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari atau dalam teori belajar yang kita kenal dengan advanced organizer, yaitu nomor 4, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang kelima, yaitu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada bagian pendahuluan pembelajaran. Jadi jawaban yang A. Soal kedua, langkah-langkah pembelajaran yang tepat dalam menggunakan pendekatan saintifik adalah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan tersebut merupakan pengorganisasian pengalaman belajar siswa dengan urutan logis dan memuat proses pembelajaran yang meliputi 5M. Yang pertama yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Dari sini kita ketahui bahwa jawaban yang tepat yaitu jawaban yang B. Soal selanjutnya, Pak Ahmad melakukan pembelajaran dengan menekankan aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Langkah yang dilakukan Pak Ahmad itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Ya, ciri dari model pembelajaran project based learning adalah menghasilkan produk. Aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk merupakan bagian dari model pembelajaran project based learning. Dari sini sudah kita ketahui bahwa jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, maksud prinsip penilaian yaitu objektif adalah menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian disebutkan bahwa prinsip umum penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi sahih, objektif, adil, terpadu, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Objektif adalah penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Dari sini sudah jelas bahwa jawabannya yang C. Itu saja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih.